Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Galani, semester 4, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Di sini saya akan mengulas hasil bacaan saya dari 2 buku. Buku yang pertama yaitu The History of the Quranic Text karya Profesor Al-Azami dari bab 5 sampai bab 6, dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adan Amal dari bab 4 sampai bab 5, dengan mengusung tema atau judul Rekaman dan Penyusunan Al-Quran. Berbicara tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran, kita melihat dulu masa penulisan Al-Quran di 2 periode, yaitu periode Mekah dan yang kedua itu periode Madinah. Pertama itu periode Mekah. Kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten itu menyebut sebagai kitab yang tertulis. Ini memberikan petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat secara tulisan gitu. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran itu tertulis sejak awal perkembangan Islam, yaitu di Mekah. Walaupun masyarakat di sana, yaitu masyarakat Islam yang baru masuk Islam, itu mendapatkan permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Kalau kita melihat periode Madinah, di situ kita memiliki cukup informasi, termasuk jumlah nama-nama sahabat Nabi sebagai penulis Al-Quran. Itu kurang lebih ada 65 sahabat yang ditugaskan Nabi untuk mencatat atau menuliskan Al-Quran. Di antara para sahabat itu ada Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Zaid bin Sabit, dan masih banyak lagi tentunya. Bahan tulis-menulis wahyu itu sebenarnya itu terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya itu adalah kata log yang terdapat di dalam surat At-Tur ayat 3. Itu kan bermakna kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Ada juga kata kirpos yang muncul di dalam Quran surat Al-An'am ayat 7 dan 91 yang bermakna lontar. Kata tersebut itu terambil dari bahasa Yunani yang asal katanya itu adalah kartes, yang bermakna sehelai atau selembar atau sehelai lontar. Ada pula kata suhuf. Suhuf ini muncul beberapa kali di dalam Al-Quran sebagai makna wahyu. Itu pada umumnya itu ada di dalam Quran surat Thaha ayat 133, surat Abasa ayat 13, dan surat Al-Bayyinah ayat 2. Atau makna suhuf yang berkenaan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu ada di dalam Quran surat An-Najm ayat 36 dan surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Kata suhuf sendiri itu bentuk tunggalnya adalah sohifah. Sohifah sendiri adalah bermakna selembar bahan untuk menulis, dan suhuf itu lazimnya itu diartikan sebagai selembaran-selembaran terpisah yang tidak berjilid. Sementara tinta dan pena sebagai alat tulis itu terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4, Quran surat Luqman ayat 27, dan surat Al-Kahfi ayat 109. Penggunaan tentang tulis, menulis, dan bahan-bahannya yang bisa dikatakan cukup tersebar luas di kalangan penduduk Mekah dan Madinah itu sama sekali tidak menegasikan kuatnya tradisi hafalan di kalangan bangsa Arab.
perkembangan bentuk tulisan Arab yang pada waktu itu mengarah ke bentuk kursif jelas tidak memadai untuk penggunaan inskripsional. Lebih jauh lagi, aksara yang digunakan tanpa syakal dan izam lebih memperlihatkan eksistensi tulisan ketika itu sebagai alat untuk memperkuat hafalan. Tanpa tingkat keakraban yang semestinya terhadap suatu teks, seseorang tentunya mengalami kesulitan dalam membacanya. Praktik yang bisa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Dan dalam hadisnya itu, siapa yang telah menulis suatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Diakui secara umum bahwa ayat dan surat di dalam Al-Quran itu memiliki keunikan yang luar biasa. Susunannya tidak sesuai urutan saat wahyu diturunkan dan subjek bahasanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surat. Utsman menjelaskan baik wahyu itu mencakup ayat panjang ataupun satu ayat terpisah, Nabi Muhammad selalu memanggil penulisnya dan beliau berkata, letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surat yang beliau sebut. Zaid bin Thabit menegaskan, kami akan mengumpulkan Al-Quran di depan Nabi Muhammad. Nah, menurut Utsman bin Abi Al-As, malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad, memberikan petunjuk untuk meletakkan ayat tertentu di dalam surat tertentu. Sedangkan susunan surat itu merupakan hasil ijtihadi para sahabat. Ini juga memperlihatkan adanya kelainan susunan surat antara satu mushaf dengan mushaf lainnya. Contohnya mushaf Ubay bin Ka'ab dengan Ibnu Mas'ud. Itu adanya sedikit perbedaan susunan surat, akan tetapi perintah meletakkan ayat-ayatnya dalam surat tertentu itu bisa dibilang tidak ada perbedaan. Pendapat ulama itu mengatakan bahwa susunan surat yang sekarang itu identik dengan mushaf Utsmani. Setiap orang itu kalau ingin mengkopi Al-Quran itu secara keseluruhan itu harus mengikuti urutan yang ada di dalam Rasm Utsmani. Tapi untuk mengikuti susunan suratnya itu tidak diwajibkan. Berbicara tentang mushaf Utsmani, permasalahan apakah suhuf atau mushaf Al-Quran itu dijilid atau tidak merupakan permasalahan yang sulit ditelusuri jawabannya di dalam berbagai informasi yang sampai di tangan kita. Bahkan model mushaf Utsmani yang digadang-gadang sebagai model yang paling baik itu sedikit sekali informasi bahwa yang memastikan bahwa Al-Quran yang ditulis tangan itu berjilid. Nah, permasalahan selanjutnya tentang keutuhan dan kandungan kumpulan-kumpulan Al-Quran yang awal ini, yang seperti bentuknya, pengelompokan surat-suratnya, penggunaan formula basmalah di antara satu surat dengan surat yang lain, munculnya huruf-huruf misterius di sejumlah surat, dan lainnya itu akan dikaji terhadap sejumlah naskah pra-Utsmani lainnya, dan tentunya mushaf Utsmani itu sendiri. Lebih jauh lagi, sarjana barat yang bernama Abdul Jeffrey itu yang bersumber dari beberapa manuskrip menjelaskan bahwa mushaf itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mushaf primer dan mushaf sekunder. Nah, mushaf primer itu sendiri adalah mushaf independen yang dikumpulkan secara individual yang dilakukan oleh sejumlah sahabat Nabi, ya, seperti mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan mushaf sekunder adalah generasi mushaf selanjutnya yang sangat bergantung pada mushaf primer serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam.
Beberapa contoh dari mushaf sekunder adalah mushafnya Alqamah Ibnu Qais, mushafnya Ikrimah, mushaf Ja'far As-Siddiq, dan masih banyak lagi. Di sini dijelaskan bahwa adanya mushaf primer itu menunjukkan kesadaran para sahabat mengumpulkan Al-Quran sebelum eksisnya mushaf Utsmani, dan adanya mushaf sekunder itu memperlihatkan bahwa tradisi bacaan Al-Quran yang begitu kuat di kota-kota besar. Sehubungan dengan aransemen susunan surat di dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani yang begitu beragam, dipandang skeptis oleh sarjana barat bahwa itu adalah hasil rekayasa belakang yang sangat bergantung kepada aransemen surat di dalam mushaf Utsmani. Akan tetapi penemuan mushaf Al-Quran pra-Utsmani di San'a, Yaman telah meruntuhkan itu semua. Nah, sekalipun laporan-laporan tentang daftar susunan surat dalam mashahif sahabat Nabi secara historis terbukti hasil rekayasa, akan tetapi dapat dipastikan bahwa aransemen aktual surat di dalam mushaf-mushaf tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.